pagi teman-teman semuanya. Sungguh mengucap syukur ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan boleh beribadah satu kali lagi di hari Minggu ini. Teman-teman, walaupun ibadah kita masih dilakukan secara online, dan mungkin sebagian dari kita sudah bosan ya, online lagi. Tapi teman-teman, walaupun kita beribadah secara online, tetapi tidak akan mengurangi hadirat Tuhan di tempat di mana masing-masing kita berada saat ini. Karena Tuhan adalah Allah yang maha hadir. Ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mata Tuhan sedang melihat teman-teman yang rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, teman-teman, mari saat ini aku mengajak kita untuk boleh menundukkan kepala. Mari dengan hati yang penuh dengan rindu akan suara Tuhan, kita mau meminta pimpinan Tuhan untuk boleh memimpin ibadah kita pada hari ini. Biarlah kita boleh menyerahkan seluruh pikiran kita, seluruh beban kita yang mengganggu kita untuk bisa fokus pada ibadah pada hari ini. Biarlah sungguh-sungguh kita mau menyerahkan itu semua ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Saat teduh. Amin. Dan dengarlah panggilan beribadah ini. Mazmur 105 ayat yang pertama sampai kelima berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya." Mari saat ini bersama kita mau menaikkan sebuah pujian, "Biarlah manis kau dengar Tuhan." Biarlah sungguh-sungguh pujian ini boleh merupakan isi dari hati kita untuk boleh menyembah Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku
dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Maka jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Mari saat ini kembali aku mau mengajak teman-teman untuk kita mau menundukkan kepala sekali lagi. Mari dengan hati yang hancur kita akui setiap dosa kita ke hadapan Tuhan. Teman-teman, Allah kita adalah Allah yang juga Maha Tahu. Ia mengetahui semua pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang paling tersembunyi sekalipun. Mungkin tidak ada orang lain yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Dan karena begitu besar kasih Allah bagi kamu dan aku, dengan tangan yang terbuka lebar, Tuhan sedang menantimu untuk datang kembali kepadanya. Oleh karena itu, mari kita akui setiap dosa dan pelanggaran kita. Bagi teman-teman yang sudah siap, saya mengajak teman-teman untuk kita boleh menyanyikan sebuah pujian. Terima kasih untuk salibmu. Ya, karena Tuhan begitu besar kasih-Nya bagi kita, sehingga Ia mau rela mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Tangan
salib-Mu ya Bapa. Ketika kami terus-menerus Tuhan menyakiti hati Engkau dengan dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami, tapi Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu mulia, hingga Engkau rela mati di kayu salib demi menebus kami yang hina jijik ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah mengakui segala dosa kami Tuhan. Kau yang boleh ampuni Tuhan, biarlah kiranya kami boleh kembali dimurnikan, kami boleh disucikan, kami boleh dilayakkan Tuhan oleh untuk menyembah Engkau ya Bapa. Saat ini kami juga boleh ingin melanjutkan ibadah kami Tuhan, kami ingin menyembah Engkau. Engkau yang boleh pimpin ibadah kami hingga pada akhirnya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kami yang berdoa. Amin. Dan dengarlah berita anugerah ini. Kolose 1 ayat 13-14 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari sama-sama teman-teman, kita mau kembali mengamini pujian ini. Begitu besar kasih-Mu padaku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Saat ini dengan segenap umat Kristen di muka bumi, dan dengan sikap hormat dan perlahan, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan melakukan persembahan. Seperti biasa, persembahan akan dilakukan secara transfer online. Teman-teman boleh menitipkan uang persembahan kepada papi mami untuk ditransfer. Ayat persembahan diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-108. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Amin. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Tiada henti-hentinya aku mengajak kita untuk mendoakan seluruh dokter, perawat, atau seluruh petugas medis yang saat ini masih melayani sebagai garda terdepan merawat pasien COVID-19. Di mana kita tahu jumlah pasien terus bertambah, bahkan pernah menyentuh hampir 1.000 orang positif baru di dalam satu hari. Mari kita mendoakan mereka agar senantiasa diberikan keberanian, kekuatan, kesehatan, dan hati yang taat dan tetap setia untuk merawat pasien. Mari kita bersama-sama buka suara berdoa.
Amin. Sebelum memasuki firman Tuhan, aku mau sharing dulu sedikit tentang masa SMA aku. Jadi sedikit latar belakang, aku itu sudah Kristen sejak lahir. Jadi dari lahir aku sudah Kristen gitu, karena papi mami juga Kristen. Dan bahkan aku sempat sekolah minggu itu di 2 gereja yang berbeda. Aku sekolah minggu pagi dan sekolah minggu sore. Jadi dalam 1 minggu aku bisa 2 kali ikut sekolah minggu. Tapi terus seiring berjalannya waktu, aku akhirnya mulai sampai ke SMP, lalu ke SMA. Walaupun aku itu seorang Kristen, tapi hidup aku tidak mencerminkan seorang Kristen yang benar gitu. Jadi aku merasa kayak ya udah Kristen doang gitu, dari kecil juga Kristen. Emang apa sih bedanya Kristen sama agama lain? Karena apa? Karena toh di sekolah aku tetap nyontek gitu. Dan bahkan aku itu terkenal sebagai salah satu ratu nyontek. Wow kan. Sampai hingga akhirnya suatu minggu waktu aku SMA kelas 2, aku ditantang sama seorang hamba Tuhan untuk meninggalkan nyontek, untuk berhenti nyontek. Di waktu itu aku cukup tertantang sih, maksudnya lebih ke dalam artian kayak, masa gue nggak nyontek, masa gue nggak bisa sih nggak nyontek gitu. Karena aku merasa kan nyontek itu sebetulnya awalnya kenapa nyontek, karena it is the easiest and the fastest way gitu untuk dapetin nilai bagus kan. Padahal sebenarnya yang kita contekin juga belum tentu dapet bagus sih. Cuman karena nggak pede aja gitu ya sama, dan emang nggak belajar gitu semalam. Tapi intinya singkat cerita, aku merasa tertantang dan akhirnya aku berkomitmen untuk oke, Tuhan, aku nggak mau nyontek. Satu hari waktu di kelas, jadi aku SMA kelas 2, ini datanglah ujian terberat di dalam hidup. Jadi ini ujian Mandarin, teman-teman. Teman-teman tahu sendiri kan kalau ujian Mandarin pasti. Berhubung aku kan di sekolah penabur ya. Jadi ada Mandarin, dan yang agak ngeselin adalah, jadi guru Mandarin aku tuh udah cukup tua dan dia itu agak nggak pedulian orangnya. Jadi aku ingat teman-teman satu kelas aku itu sekongkol buat nyontek. Tapi teman-teman tahu nggak, kita itu taruh contekan di mana? Kita itu taruh contekan di papan tulis. Bayangin di papan tulis. Jadi seluruh tulisan Mandarin itu yang jadi kisi-kisi kita tulis di depan papan tulis. Bayangin itu cobaan terberat apa coba, kayak udah auto 100 gitu. Dan yang aku nggak bayangin adalah guru Mandarin aku tuh bener-bener secuek itu. Jadi itu ceritanya papan tulis tuh nempel tembok kan. Nah, meja guru itu tuh di depan papan tulis. Guru Mandarin aku waktu masuk ke dalam kelas, pintu itu juga deket sama papan tulis. Jadi waktu guru aku masuk ke dalam kelas, dia itu buka pintunya dan dia cuma lihat lurus doang ke depan. Jadi dia nggak ngeliat ke kiri, which is itu kiri itu papan tulis kan sebetulnya. Tapi dia cuma lurus aja, intinya dia lurus kacamata kuda, jalan terus ke depan karena saking cueknya, bodoh amat. Dan kayak itu yang menjadikan dimanfaatkan oleh teman-teman sekelas aku. Waktu itu aku cukup bergumul dan galau gitu. Waduh, ini gimana ya? Bayangin contekannya di papan tulis, cuman tinggal lihat doang, itu auto 100. Tapi karena aku waktu itu sudah berjanji gitu ya, di hadapan Tuhan juga waktu itu berdoa, kalau aku oke Tuhan, aku nggak mau nyontek, berikan aku kekuatan. Sampai akhirnya ya udah, aku decide untuk aku maju ke depan, aku pindah duduknya ke bangku paling depan. Yang karena bangku paling depan itu hampir kalau mau nengok ke papan tulis itu dongak. Jadi untuk meminimalisir lah godaan itu, aku bener-bener aku maju ke depan. Sampai akhirnya di situ, singkat cerita, selesai ujiannya dan aku lolos ternyata ujiannya. Amin ya, walaupun masih KKM tapi nggak apa-apa, yang penting lolos. Dan teman-teman aku di saat itu tuh ada beberapa yang temen deket yang mereka tuh sampai bingung, sampai nanya kayak, Sel, lu gila ya, kenapa sih lu nggak nyontek gitu? Terus akhirnya aku sharing kayak, iya gue ditantang nih sama Cuantau gitu di komisi remaja.
Jadi coba bisa nggak nyontek, tunjukkan integritas kamu sebagai seorang Kristen. Tuhan itu bilang seorang Kristen itu adalah orang yang harus menjadi garam dan terang dunia. Jadi ketika dunia itu semuanya sedang membenarkan sesuatu yang salah, justru kamu itu hadir di tengah dunia dan menjadi teladan buat sekeliling kamu. Nah, di saat itulah akhirnya aku juga sadar gitu, dan aku ternyata wah bisa. Dan karena apa? Bukan karena kekuatan aku, tapi karena kekuatan yang Tuhan kasih buat aku. Mulai dari situ akhirnya aku berkomitmen untuk gak akan nyontek lagi, sampai akhirnya aku melewati kuliah selama 4 tahun pun juga aku free dari nyontek. Jadi aku benar-benar bersyukur sih kalau aku mulai karena aku sudah mulai sejak SMA kelas 2 gitu. Jadi waktu itu aku, karena toh sebetulnya kan ujian-ujian itu juga ada manfaatnya untuk kita sendiri. Jadi aku bersyukur sih waktu itu aku mengambil komitmen untuk nggak nyontek, dan aku kembali diingatkan gitu kalau seorang Kristen adalah seorang yang harusnya menjadi terang dan garam dunia. Seperti sebuah lagu, aku ingat gitu, ada sebuah lagu sekolah minggu yang judulnya Aku Mau Seperti Bintang. Lagu ini berlirik aku mau seperti bintang bercahaya waktu malam, menyinari setiap orang di dalam kegelapan. Aku mau bercahaya di tengah gelapnya dosa, menerangi setiap orang hingga Tuhanku datang. Liriknya simple, tapi maknanya dalam. Mari aku mau mengajak teman-teman untuk kita mau menyanyikan pujian ini. Biarlah kita sungguh-sungguh gak hanya Kristen secara kartu keluarga atau karena papi mami Kristen, tapi kita sungguh-sungguh menjadi Kristen yang mau menjadi terang dan garam bagi sekeliling kita. Mari kita mengangkat pujian ini.
Tuhan Allah Bapa kami di surga, ya Bapa, kami mau menjadi seperti bintang yang bercahaya waktu kegelapan. Seperti perintah-Mu Tuhan, bahwa kami harus menjadi terang dan garam bagi sekeliling kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami boleh menjadi teladan bagi sekeliling kami. Ya Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan sedikit firman Tuhan, Tuhan yang boleh pimpin setiap hati kami, agar boleh menjadi seperti tanah yang subur. Ketika disirami oleh firman Tuhan, kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ya berfirmanlah Tuhan kepada kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, baik, selamat mendengarkan firman Tuhan, teman-teman. Selamat pagi adik-adik sekalian. Bersyukur ya kalau pada hari ini kita masih diberikan sekali lagi satu kesempatan untuk kita bisa mengikuti ibadah online pada tanggal 31 Mei ini. Mari pada saat ini sebelum kita mengikuti ibadah online, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu yang Tuhan telah berikan dan Tuhan telah pelihara dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami pada saat ini mau sekali lagi belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau juga yang mau pimpin kami, sehingga kami juga bisa mengerti firman Tuhan dan sungguh kami bisa melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, teman-teman, saya pengen tanya, kalau menurut kalian sukacita itu seperti apa ya? Apakah sukacita itu karena kita bisa melihat band-band yang terkenal ya seperti BTS, NCT 127 ya, boy band yang wah kita seneng banget lah, kita sukacita banget gitu ya, bisa melihat pertunjukan mereka misalnya, atau mungkin lihat girl band seperti Secret Number ya, Red Velvet ya, atau makeup artist ya, lihat kehidupan orang lain di IG, FB ya, YouTube ya, bahkan bisa menjadi seorang YouTuber ya, mungkin itu ada suatu kesukacitaan kita tersendiri. Tapi sebenarnya apa sih sebenarnya sukacita itu menurut firman Tuhan? Apa sih sebenarnya sukacita yang sejati? Apakah seperti itu? Nah, pada saat ini kita akan buka Alkitab kita terlebih dahulu ya. Kita lihat dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya ke-18. Nah, sudah siap Alkitabnya kan? Kita buka ya Alkitabnya sekali lagi. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya ke-18. Langsung akan bacakan ya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah
dengan aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kalau saya ingin menerangkan sedikit ya mengenai kitab Filipi. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang kitab Filipi ya. Siapa yang menulis kitab Filipi ini? Itu adalah Rasul Paulus. Di mana kitab Filipi ini ditulis? Pada saat Rasul Paulus berada di tahanan rumah di kota Roma ya. Ini adalah pertama kalinya Rasul Paulus ditahan di tahanan rumah di kota Roma ya. Dia 2 kali mengalami penahanan ini. Pada saat itu Rasul Paulus menaikkan banding ya atas perkaranya pada Kaisar Nero ya. Ditujukan kepada siapa kitab Filipi ini ya. Nah, jemaat di Filipi yang didirikan oleh Rasul Paulus ya pada masa misi penginjilan yang kedua ya, tahun 50 sampai 51 Masehi, itu mereka adalah mayoritas orang-orang Romawi ya. Mereka adalah para veteran perang ya, khususnya para veteran perang dan orang Yunani ya. Jadi mereka banyak sekali yang menggunakan bahasa Yunani ya. Kalau kita lihat bagaimana jemaat ini didirikan oleh Paulus, mungkin teman-teman, rekan-rekan juga ada yang pernah ingat ya, bagaimana ketika pada saat Paulus berada di kota Filipi itu ya, Filipi di mana waktu itu Paulus pernah mengabarkan Injil di sana, dan kemudian Paulus karena dia mengabarkan Injil dan dia mengusir seorang yang kerasukan setan dan dia mempunyai kuasa untuk meramal ya, sehingga akhirnya pemiliknya itu merasa tidak pemilik dari orang ini ya merasa tidak senang ya, karena dia tidak bisa mendapatkan uang lagi, sehingga akhirnya membawa Paulus dan dia disesah ya. Dan ketika dia disesah, kemudian dia dibawa ya ke para pembesar-pembesar dan kemudian dimasukkan penjara. Dan pada saat dimasukkan penjara, Paulus bersukacita. Paulus memuji Tuhan. Paulus masih bisa bersyukur karena dia bisa menderita bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan disitulah kemudian terjadi gempa. Seluruh pintu-pintu di penjara itu akhirnya dibuka ya oleh Tuhan. Dan bahkan kepala penjara pada saat itu ingin bunuh diri, tapi Paulus mencegah. Dan akhirnya kepala penjara di Filipi itu percaya, dia dengan seisi keluarganya ya. Disitulah awal mula akhirnya Filipi ini menjadi satu jemaat gereja yang didirikan oleh Rasul Paulus ya. Kapan ditulis? Ini kurang lebih sekitar tahun 61 Masehi. Mengapa ya surat ini ditulis? Surat ini ditulis dengan beberapa tujuan. Ya. Yang pertama, Paulus menulis surat ini supaya menguatkan mereka agar mereka tetap berdiri teguh dalam melawan ajaran-ajaran palsu, ya. Mereka harus tetap bersukacita di dalam penganiayaan. Paulus juga mengucap syukur atas kesetiaan mereka yang teguh pada Injil, walaupun mereka harus menderita. Ya, Paulus juga pada saat menulis kitab ini juga dia dipenjara karena Injil. Ya, yang kedua, ini juga mendorong mereka untuk mereka berada dalam kesatuan yang lebih besar dan mempunyai sikap yang rendah hati seperti Kristus. Ya, dan yang ketiga, untuk berterima kasih kepada jemaat Filipi yang telah mengirimkan uang untuk menopang biaya hidup Rasul Paulus. Dan bagaimana Paulus juga mengucap syukur untuk komitmen mereka pada Injil. Sedikit tentang kota Filipi ya. Jadi waktu itu Paulus mendapatkan mimpi. Kalau ada orang yang berteriak minta tolong di daerah Makedonia. Dan ketika Paulus bangun dari mimpi itu, Paulus menjawab respon panggilan itu. Akhirnya dia mau pergi ke daerah Makedonia.
Dan kota Filipi merupakan kota pertama di Eropa yang Paulus kunjungi. Kota Filipi merupakan kota penghubung antara wilayah barat dengan wilayah timur imperium kekuasaan kerajaan Romawi. Ya. Apa sih maksudnya bersukacita di dalam Tuhan? Bersukacita ketika kita menderita bukan berarti bahwa kita tidak boleh sedih, terluka, bahkan tertekan. Bersukacita dalam Tuhan berarti mengucap syukur atas semua yang telah Dia lakukan buat hidup kita. Percaya bahwa Kristus memegang kendali dalam hidup kita. Dan percaya bahwa Dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Ya, sekali lagi ya, ulangi ya. Bersukacita ketika kita menderita bukan berarti kita tidak boleh merasa sedih, terluka, bahkan tertekan. Bersukacita di dalam Tuhan berarti mengucap syukur atas semua yang telah Dia lakukan buat hidup kita. Percaya bahwa Kristus memegang kendali dalam hidup kita. Dan percaya bahwa Dia akan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Paulus banyak sekali menyebut kata-kata sukacita dan bersukacita berulang-ulang di dalam surat ini. Nah, saya ingin cerita mengenai satu kesaksian ya. Mungkin sebagian sudah ada yang pernah mendengar. Ya, dia adalah seorang pilot yang meninggal pada saat dia bertugas di Papua ya. Pilot dari MAF ya, satu mission. Dan Joycelyn namanya ya. Joycelyn ini sebenarnya adalah seorang pilot yang cukup pintar ya. Kalau kita lihat dari backgroundnya, dia itu adalah seorang yang cukup boleh dikatakan lulusan yang susah sekali ya. Di Amerika itu dia orang negara Amerika, dia dari MIT ya, lulusan MIT, dan dia berkarir di perusahaan IT, bahkan dia sampai mencapai satu level direktur ya di sebuah perusahaan. Tetapi kemudian Tuhan menggerakkan dia. Tuhan mau memanggil dia menjadi seorang misionaris. Sehingga akhirnya jabatan yang dia peroleh itu, kenyamanan yang dia peroleh itu dia tinggalkan. Dia sekolah teologi. Setelah di sekolah teologi, dia pergi ke Papua, ya. Dia melayani sebagai seorang pilot. Dia belajar juga mengenai pilot ya, bagaimana harus mengendarai pesawat. Dan kemudian selain sebagai pilot di MAF itu dia juga sebagai seorang IT ya, dia membantu juga untuk IT yang ada di sana. Dan ya belum lama ini dia kemudian meninggal karena kecelakaan. Pesawatnya jatuh ketika dia sedang membawa barang-barang di Papua. Apa sih sebenarnya yang dipikirkan oleh Joycelyn? Joycelyn hanya berpikir bahwa mungkin hidup ini adalah hidup yang sementara. Dia merasa bahwa Tuhan sudah begitu baik dalam hidup dia. Dan dia ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang bersifat kekal. Sehingga akhirnya dia meninggalkan semua yang ada. Dan dia berjuang untuk hal itu. Dia mau melayani Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Apakah kita pernah mentertawakan teman kita ketika dia mengatakan sesuatu yang salah?
Atau kita menawarkan diri, pernahkah kita menawarkan diri untuk mengambil giliran saudara kita misalnya ketika mempunyai tugas untuk membersihkan meja makan? Atau misalnya tidak ikut bermain dengan teman karena diminta bantuan untuk menjaga popo atau kongku pada saat papa mama ada di acara di luar rumah. Atau bisa juga mentaati orang tuamu, walaupun pada saat itu kita tidak menyukai keputusan mereka. Misalnya, diminta berhenti untuk bermain gadget atau game gitu ya. Tidak bersyukur kepada Allah ketika kita sedang berada dalam situasi sulit. Seperti sekarang kan, kita nggak bisa hangout bareng dengan teman-teman, nongkrong di mall, nonton di bioskop misalnya ya. Atau mungkin kita tidak bersyukur kalau memang tiba-tiba papa atau mama terkena satu pemecatan dari pekerjaannya karena pandemi ini. Apakah kita bisa mengucap syukur kepada Yesus yang telah menyelamatkan kita, yang selalu menyertai kita dan memampukan kita untuk tetap berpegang teguh dalam iman ketika kita sedang mengalami satu penderitaan. Nah, dari sini kita belajar apa itu sukacita di dalam Tuhan. Yaitu ketika kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau hidup kita itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu di mana Tuhan begitu bangga dengan kita. Karena kita bisa mencerminkan akan kasih Tuhan. Di mana saja kita ditempatkan. Kita bisa memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menjadi garam dan terang. Nah, satu ayat hafalan yang Lause ingin kalian juga hafalkan. Ya. Lause ambil ayat hafalan ini dari 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Lalu saya akan mengakhiri firman Tuhan ini, sebuah lagu yang diingatkan kembali. Ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ketika Tuhan sudah mati buat kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa respon kita? Apakah kita seperti Paulus? Ketika aku hidup untuk Kristus. Tapi jikalau aku mati, itu ada satu keuntungan. Oh, bukan pada harta yang fana sukacita itu bertumbuh. Tapi ingatlah, sungguh takkan percuma bila kita melayani Tuhan kita. Bila kerendangan kasih Tuhan. Bila ku renungkan
kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku. Walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu. Membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana sukacita itu bertumpu, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Sekali lagi kita nyanyikan. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu. Membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana sukacita itu bertumpu, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Oh, bukan pada harta yang fana. Oh, bukan pada harta yang fana sukacita itu bertumpu, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Ya, sungguh takkan percuma bila engkau melayani Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan hari ini sekali lagi mengingatkan kami. Apakah sukacita sejati di dalam hidup kami? Yaitu ketika kami bisa memberitakan Injil. Kami bisa melayani Tuhan. Hidup kami bisa menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan akan memanggil kami sebagai, hai, masuklah hambaku yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini sekali lagi mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami bisa melekat, bersandar, bersukacita kepada Tuhan. Bahkan di dalam kondisi seperti ini. Kami percaya Tuhan. Anugerah Tuhan begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan.
Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.